Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Masih dalam program Bible and Coffee. Setiap pagi kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka kita percaya sepanjang hari ini tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menguatkan kita, tangan Tuhan yang membimbing kita dalam jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan, masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap pagi kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengenal dan kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan jelas katakan, apa yang keluar dari mulutku, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali lagi kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa dasar kehidupan kita haruslah apa yang kuat. Karena Alkitab bilang, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Dan kita tahu firman Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Kenapa? Karena firman Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan digenapi. Sekalipun mungkin kita melihat, mungkin saat ini belum ada penggenapan akan firman Tuhan. Tapi kalau kita mengerti bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepadanya, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kerjakan, akan apa yang ia suruhkan, dan akan berhasil dalam apa yang ia katakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengerti bahwa dasar hidup saya haruslah berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan. Hidup kita tidak dipengaruhi lagi oleh apa kata orang. Hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh setiap masalah yang mengimpit hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu sumber hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kalau sumber hidup kita adalah berdasarkan firman Tuhan, segala sesuatu boleh bergoncang. Namun yang tidak tergoncangkan adalah orang yang mendasari hidupnya dengan firman. Apa dasar hidup kita saat ini? Kalau dasar hidup kita kekayaan masih bisa digoncang, bos. Apa dasar hidupmu saat ini? Kedudukanmu, pangkatmu, kehebatanmu, kekuatanmu, kejayaanmu, semua ada masanya. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, bahwa firman Tuhan yang pasti tergenapi dan tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya Yesus bilang di dalam Lukas pasal 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat ini batal. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jadikan hidup kita ini sebagai, firman Tuhan ini sebagai landasan atau dasar kehidupan kita. Sehingga akhirnya hidup kita tidak lagi ditentukan dengan setiap keadaan yang ada di hadapan kita. Namun kita mau belajar percaya, saya tahu betul hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan saya hidup berhasil dan beruntung, maka itu yang akan saya terima. Kalau firman Tuhan mengatakan aku tidak akan pernah berjalan seorang diri, itu yang akan aku alami. Kalau firman Tuhan berkata bahwa aku selalu menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, itu yang akan digenapi dalam hidup setiap kita. Kalau firman Tuhan jelas katakan tidak ada satu serangan musuh yang dapat membahayakanmu, itu juga yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Jadi pertanyaan, maukah kita mendasari, melandasi hidup kita dengan firman Tuhan?
Sehingga akhirnya saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau firman Allah menjadi dasar kehidupan kita, maka yang pertama saya pelajari, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, saya sudah belajar firman Tuhan, saya sudah merenungkan firman Tuhan, tapi saya tidak mengalami kebahagiaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita mengerti kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Kita mau bahagia atau kita mau mengeluh hidup bersungut-sungut, itu keputusan kita. Rasul Paulus boleh dipenjara sama Silas karena memberitakan nama Yesus. Namun apakah dalam penjara dia bersungut-sungut mengeluh, komplain sama Tuhan dan berkata, Tuhan, apes banget sih gue ngikut Tuhan, apes banget sih gue ngiring Tuhan? No, justru dalam penjara dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Kita yang memutuskan, saudaraku, apakah kita mau hidup berbahagia? Karena kalau bicara bahagia, relatif. Ada orang yang punya harta banyak, dia nggak bahagia. Ada orang yang punya harta pas-pasan, namun hidupnya bahagia. Ada orang yang hanya punya motor, dia bahagia. Ada orang yang punya 10 mobil, namun dia tidak bahagia. Berarti kebahagiaan tidak dapat diukur dari apa yang kita miliki. Namun kebahagiaan ditentukan apakah kita mau bahagia atau kita mengeluh dan bersungut-sungut. Dan Alkitab jelas katakan di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Baik damai sejahtera maupun kebahagiaan akan terus kita alami kalau kita melandasi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Akhirnya kita memiliki keputusan, saya tetap mau bahagia sekalipun saya hidup pas-pasan. Saya tetap mau bahagia sekalipun ada orang yang berusaha menjatuhkan saya. Saya mau memutuskan untuk berbahagia sekalipun ekonomi saya pas-pasan. Saya tetap mau memutuskan untuk hidup berbahagia sekalipun suami saya belum pulang-pulang. Saya tetap mau memutuskan untuk hidup berbahagia karena saya tahu Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Yang kedua, jika firman Tuhan menjadi dasar hidup kita, yang pertama kita akan menjadi orang-orang berbahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Dan kedua, saya pelajari, jika firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat dan tidak tergoncangkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengumpamakan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah dan di dasarnya adalah batu. Kenapa? Karena didirikannya berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, Yesus juga mengumpamakan ada orang yang mendirikan rumah tapi di bawahnya pasir. Sehingga akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai, tetap kuat menghadapi ujian, karena kita tahu hidup kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan penuh dengan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Rancangan-rancangan manusia yang berusaha menjatuhkan hidupku akan Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberkati kehidupanku. Amin. Karena kita hidup berdasarkan firman, maka kita akan tetap kuat menghadapi apapun. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, jika firman Tuhan menjadi dasar hidup kita, yang pertama kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai, menghadapi goncangan hidup. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang tidak dikuasai keadaan namun menguasai keadaan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan hidupnya dikuasai oleh keadaan. Kalau lagi senang, kalau lagi happy, kalau keadaan lagi baik, wah, sukacita, damai sejahtera. Tapi ketika keadaan digoncangkan, rumah tangga tidak terjadi goncangan, ekonomi terjadi goncangan, dagangan, usaha terjadi goncangan, akhirnya mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh. Karena hidupnya berdasarkan perasaan. Sehingga akhir tidak sedikit orang yang kalau hidupnya berdasarkan perasaan akan jadi bulanan-bulanan iblis, sudah dikasih dalam Tuhan. Hidupnya mood-moodan, moody gitu kan. Dan akhirnya kalau orang yang hidup berdasarkan perasaan bukan berdasarkan firman Tuhan, maka orang tersebut akan jadi orang yang gampang sekali jatuh.
Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi apapun. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menguasai keadaan. Karena kita tahu firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sehingga biarlah hidup kami selalu mendasari segala sesuatu dalam hidup kami dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan apa yang Kau mau untuk Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami, mampukan kami, sertai kami di dalam nama Yesus. Sehingga firman yang boleh kami dengar menjadi dasar keseharian hidup kami. Kami merenungkan firman dan kami pakai firman tersebut untuk menjadi landasan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami dan hadapi, kami tetap menjadi orang-orang yang kuat. Karena kami tahu janji Tuhan pasti yang akan tergenapi. Berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Mereka hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka hidup mendasari hati hidup mereka dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.